Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatra Iksan Diendra, nomor absen 7, kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul Halal Bihalal dan Kupatan. Yang pertama adalah Halal Bihalal. Berikut adalah gambar dari Halal Bihalal. Halal Bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebelum sebulan penuh, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika belum mendapat kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Tradisi ini erat kaitannya dengan perayaan Idul Fitri. Tujuan halal bihalal selain saling bermaafan adalah untuk menjalin tali silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Sampai saat ini, tradisi ini masih dilakukan di semua lapisan masyarakat, mulai keluarga, tingkat RT, sampai istana kepresidenan. Bahkan acara halal bihalal sudah menjadi tradisi nasional yang bernafaskan Islam. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab hala atau halal, tetapi tradisi halal bihalal itu sendiri adalah tradisi khas bangsa Indonesia, bukan berasal dari Timur Tengah. Bahkan bisa jadi ketika arti kata ini dinyatakan kepada orang Arab, mereka akan kebingungan dalam menjawabnya. Halal bihalal sebagai sebuah tradisi khas Islam Indonesia lahir dari sebuah proses sejarah. Tradisi ini digali dari kesadaran batin tokoh-tokoh umat Islam masa lalu untuk membangun hubungan yang harmonis silaturahim antar umat. Dengan acara halal bihalal, pemimpin agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerintah akan berkumpul, saling berinteraksi dan saling bertukar informasi. Dari komunikasi ini akan mempererat kekeluargaan dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Pada acara halal bihalal, semua orang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hal ini mengandung maksud bahwa ketika secara lahir telah memaafkan yang ditandai dengan berjabat tangan atau mengucapkan kata maaf, maka batinnya juga harus dengan tulus memaafkan dan tidak lagi tersisa rasa dendam dan sakit hati. Selanjutnya yaitu kupatan ba'da kupat. Berikut adalah foto dari kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan. Tradisi ini membuat kupat ini biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman longsong dari janur kuning, daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini, ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri. Ketupat memang sebagai makanan khas Lebaran. Makanan itu ternyata bukan sekedar sajian pada hari kemenangan, tetapi punya makna mendalam dalam tradisi Jawa. Oleh para wali, tradisi membuat kupat itu dijadikan sebagai sarana untuk syiar agama. Oleh sebagian besar masyarakat, kupat juga menjadi singkatan atau dijarwo dosokan, menjadi rangkaian kata yang sesuai dengan momennya, yaitu Lebaran. Kupat adalah singkatan dari ngaku lepat, mengakui kesalahan, dan menjadi simbol untuk saling memaafkan.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.